Salam, kita akan membaca Yohanes 5 ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, inilah klimaks dari otoritas ilahi yang mengalir tanpa hambatan. Yesus tidak mendengarkan argumen panjang lebar orang sakit itu tentang siapa yang mendahulunya atau betapa egoisnya orang lain. Yesus memotong semua rintihan itu dengan 3 perintah yang tajam, penuh kuasa, dan tidak dapat dibantah. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Saudara, perhatikan tidak ada doa yang panjang, tidak ada minyak urapan, tidak ada ritual penggoncangan air. Hanya perkataannya. Perkataan yang sama, yang dahulu berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saudara, otoritas Yesus melintasi 38 tahun kelumpuhan saraf, otot yang menyusut, dan tulang yang rapuh, menciptakan penciptaan baru seketika itu juga dalam tubuh manusia ini. Mari kita bedah 3 perintah profetik yang dahsyat ini. Yang pertama, bangunlah. Ini adalah perintah untuk mengubah posisi dari paradigma, dari posisi berbaring, pasrah, dan di bawah menjadi posisi tegak dan berotoritas. Di sini Yesus menyuruhnya melakukan apa yang secara medis mustahil dia lakukan. Saudara, iman menuntut ketaatan sebelum ada bukti fisik. Yang kedua, angkatlah tilammu. Mengapa tilam itu harus diangkat, saudara? Tilam itu adalah simbol masa lalu, simbol kemiskinan, simbol penderitaan, dan kasur kenyamanan, tempat dia mengeluh selama puluhan tahun. Saudara, di sini Yesus seolah-olah berkata, mulai hari ini, kamu akan menguasai tilam ini, bukan lagi tilam ini yang menguasaimu, dan mendikte hidupmu. Yang ketiga, dan berjalanlah. Ini adalah perintah untuk maju melangkah, masuk ke masa depan yang baru, meninggalkan serambi Bethesda yang penuh kutuk penderitaan, dan tidak pernah kembali lagi ke cara hidup yang lama. Saudara, bayangkan seorang komandan jenderal tertinggi militer yang memasuki barak prajurit yang sedang ketakutan dan patah semangat di tengah medan pertempuran. Jenderal itu tidak berdiskusi, tidak meratap bersama mereka. Dia menggebrak meja dan berseru dengan suara menggelegar, "Siap, gerak, angkat senjatamu, maju, serang." Seketika itu juga atmosfer ketakutan lenyap, digantikan adrenalin, keberanian yang luar biasa. Saudara, perkataan Yesus memiliki bobot otoritas kerajaan sorga yang jauh melampaui perkataan jenderal manapun di bumi. A.W. Tozer pernah berkata, saudara, firman Tuhan memiliki kuasa kreatif. Ketika dia berfirman, itu bukan sekedar memberikan informasi, melainkan menciptakan realitas baru di dalam hidup Anda yang taat. Ada kesaksian nyata, saudara, yang begitu menginspirasi. Kesaksian yang luar biasa dari seorang yang bernama Nicky Cruz, mantan gembong geng motor yang sangat kejam di New York. Hidupnya penuh dengan darah, kebencian, dan kelumpuhan moral. Banyak psikolog menyerah menanganinya. Namun suatu hari, seorang pengkhotbah jalanan kurus bernama David Wilkerson menatapnya dan berkata dengan otoritas Roh Kudus, "Nicky, Yesus mengasihimu dan kuasanya sanggup mengubahmu sekarang." Perkataan penuh otoritas itu menembus kekerasan hati Nicky. Malam itu juga, gembong penjahat yang ditakuti itu berlutut bangun dari kelumpuhan dosanya, mengangkat tilam masa lalunya yang kelam, dan mulai berjalan sebagai penginjil besar yang memenangkan jutaan jiwa preman di seluruh dunia, saudara. Luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, apakah hari ini saudara sedang mendengarkan bisikan iblis yang berkata, engkau tidak akan bisa berubah? Hari ini, dengarkan suara Yesus yang berdaulat atas hidupmu. Dia berkata kepadamu, bangunlah dari kemalasan rohanimu. Angkat tilam kepahitan dan trauma masa lalumu. Ampuni mereka yang menyakitimu. Dan berjalanlah dalam kekudusan, kemenangan, dan sukacita yang baru. Jangan tunggu perasaanmu berubah. Taati firman-Nya sekarang juga. Berita indah, saudara. Kuasa Yesus tidak dibatasi oleh diagnosis medis atau sejarah masa lalu kita. Ketika firman-Nya dilepaskan, kewajiban kita bukan menganalisisnya dengan logika, melainkan meresponinya dengan ketaatan radikal yang membuahkan mujizat. Ajaran rohani, saudara, satu kata dari Yesus jauh lebih berkuasa daripada ribuan kata vonis dunia. Mujizat terjadi pada momen di mana Anda memutuskan
menaati firman-Nya, perintahnya yang mustahil, melampaui apa yang dirasakan oleh tubuh atau situasi Anda. Luar biasa. Apa yang terjadi dengan orang lumpuh ini, saudara? Yohanes 5 ayat yang ke-9 berkata, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Luar biasa. Saudara, inilah transisi yang luar biasa. Transisi dari perintah menuju realisasi terjadi dalam kecepatan kilat. Alkitab mencatat dengan sangat memukau, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Tidak perlu waktu rehabilitasi medis, tidak perlu belajar berjalan pelan-pelan seperti balita, tidak ada terapi fisik bulanan. Otot-otot yang mati selama 38 tahun langsung dialiri darah segar ilahi. Sendi-sendinya kokoh seketika, dan dia langsung membungkuk, melipat tilamnya, menggendongnya di atas bahu, dan berjalan dengan langkah yang tegap. Luar biasa. Saudara, mujizatnya sempurna. Ini yang saya katakan, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan taat dan setia, diberkati Tuhan, dijawab doanya. Orang lumpuh ini melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan saat itu juga mujizat terjadi, sembuhlah ia. Hari ini Tuhan akan melakukan perkara yang besar, mujizat yang besar di tengah kehidupan saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, pelayanan bisnis saudara, karir saudara. Terima kuasa Tuhan, terima mujizat Tuhan hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang hebat, hari yang luar biasa. Hari ini, hari berkat, hari perkataan Tuhan, hari melakukan perintah Tuhan. Jadikan kami anak Tuhan yang mampu melakukan perintah Tuhan yang dengan taat dan setia, dengan iman. Dan kami akan menerima berkat Tuhan hari ini. Berkat yang luar biasa. Kesembuhan dari penyakit, kekuatan dari kelemahan, bahkan jalan keluar dari setiap masalah. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat saudara. Tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.